Iya, Waalaikumsalam. selamat sore, Selamat Pak. sore, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali untuk Halo, materi. Pak. Iya, selamat sore. Kita lanjutkan kembali untuk materi sebelumnya. Kemarin kita membahas apa? Dengan Pak Bagi ada PR apa? Izin, Pak, membahas Hmm? tugas yang kemarin, Pak. Hmm? Sama Terus? ini, Pak, analisis deskriptif dari data yang kemarin, Pak. Oke. Ada diberikan PR oleh Pak Bagi enggak? Ada Ada berapa? ada PR-nya apa? Menganalisis pada data kategori dan numerik yang dari data kita semua. Apa? Analisis deskriptif juga atau apa? Catat semua kategori yang apa aja termasuk jenis kelamin, golongan, darah, transportasi, kolesterol, kategori KB, dan semua data numerik. Oke. Sudah dilakukan belum Ya semuanya? sudah. Sudah ya. Kita Dan coba di-upload, Pak. ya. Udah di-upload, disuruh upload Oh, diupload kemana? pas hari itu langsung kemarin, Pak. Oh, diupload Ke kemana? Saya Drive. di drive-nya, Hmm. saya diinfokan nggak ya? Saya diinfokan nggak drive-nya, Mbak? Mbak PC-nya mana Mbak PC-nya? Iya, Pak. Siapa? Nah, drive-nya saya kemarin di CC-kan nggak atau diinfokan nggak ya? Saya kayaknya belum dapat deh. Oh, iya, Pak. Di Ah, apa sih namanya, Pak? Kemarin dia memang minta di-upload hmm? di Google Drive, Pak. Di Google Drive-nya siapa? Saya bisa minta Di nggak? grup Google Drive-nya angkatan, Pak. Oh, saya bisa minta nggak? Saya Ya, lihat oke, juga. Pak. Saya share, Hmm. Pak. Oke. Jadi kita dari analisis deskriptif yang kemarin diinformasikan sama Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut ke langkah selanjutnya. Pak, izin Pak Hmm, sebelumnya Pak, kalau untuk ya, uji normalitas itu masuknya hmm, ke analisis deskriptif untuk data yang numerik juga ya Pak? iya, hanya untuk data numerik saja. Kalau untuk uji normalitas, nggak. Kalau kategorik nggak perlu normalitas, karena pasti nggak Oh, normal. jadi kalau misalnya diminta analisis deskriptif data numerik itu berarti include sama ini Pak, sama apa namanya? Uji normalitas juga ya Pak? Iya, biasanya udah include uji normalitas. Tapi biasanya kalau untuk uji Heeh. normalitas itu kan memang bagiannya dari analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif Heeh. itu kan total keseluruhannya. Dari yang min, median, modus yang kemarin kita pelajari. Kemudian ada skewness, ada kamenceng. Terus ada kuartil, persentil, desil, yang gitu-gitu. Itu termasuk juga analisis deskriptif. Hanya saja kalau untuk yang analisis deskriptif yang bentuknya uji normalitas itu hanya berlaku untuk yang kategori numerik. Kalau untuk yang kategorik itu nggak berlaku. Jadi kita nggak harus mengecek apakah data kategori kita normal apa nggak perlu. Karena pasti hasilnya nggak akan normal. Karena data itu kan data pengkodean, bukan data hasil pengukuran. Nah, yang dimaksud dengan data normal normal atau bentuknya numerik gitu. Oke. Iya Pak, soalnya kemarin kita ngerjain yang saya sih Pak ngerjain yang Nah, statistik itu saya nggak pakai normalitas Pak, cuman sampai statistik deskriptif, mm, frekuensis Pak, sama iya, ngeklik bagian yang frekuensi itu Pak, yang iya, mean, median mm, gitu iya. gitu aja Pak. Paling cuma bisa itu, ya memang cuma itu. Kalau normalitas hanya berlaku untuk yang numerik. Jadi data-data numerik aja yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah data itu normal atau enggak, gitu. Nah, itu nanti tujuan ke depannya adalah untuk memilihkan analisis analisis statistik yang betul atau analisis statistik yang sesuai berdasarkan hasil kenormalitasan datanya tadi. Gitu sih sebetulnya. Oke ya. Ada lagi Baik yang Pak, lain? terima kasih Pak. Hmm, ada lagi yang lain?
Oke, kalau sudah berarti kita lanjutkan ke materi saya sisa dua. Ini tapi kemarin praktikumnya udah, ini hanya teoritisnya. Jadi untuk yang analisis deskriptif yang kemarin kita lakukan itu, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang uji normalitas yang sebetulnya memang ini hanya berlaku untuk data-data yang dalam bentuk numerik gitu ya. Bentar, saya bentar-bentar. Nah, uji normalitas ini sebenarnya untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan nanti pada saat penelitian menggunakan sampling datanya itu apakah tersebar merata atau enggak, atau tersebar normal apa enggak. Cara kita mengetahui datanya tersebar normal itu kalau dibuat grafik tuh bentuknya kayak lonceng seperti ini. Jadi kayak bentuk lonceng. Jadi data yang di ujung kiri atau yang posisinya rendah itu akan berada sedikit komposisinya, dan di ujung paling tinggi juga komposisinya sedikit, dan yang paling banyak ini umumnya datanya mengumpul di tengah gitu ya. Akan dibentuk seperti lonceng seperti ini. Nah, kalau kita cek berdasarkan informasi yang sebelumnya yang kita sudah bahas juga terkait dengan mean, median, modus, kalau kita mendapatkan data yang normal, umumnya nilai mean atau nilai median dan nilai modusnya umumnya mirip-mirip atau mendekati. Dan biasanya jatuh di titik tengah, dekat-dekat titik tengah sebarannya. Sehingga itu bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah datanya normal apa enggak. Tapi nanti kan kemarin kita sudah belajar bersama dengan Pak Bagia kalau data normalitas itu sebenarnya bisa dilakukan di SPSS gitu ya. Dan cukup lihat datanya normal itu ya kelihatan dari nilai P-nya. Itu sudah cukup. Cuma ini untuk teoritis awalnya seperti ini. Nah, jika datanya normal, yang ini, maka nanti statistika analisis yang dilakukan selanjutnya adalah statistika yang parametrik. Kalau untuk data yang tidak normal, statistika yang kemungkinan nanti kita akan gunakan selanjutnya adalah statistika yang non-parametrik gitu. Itu sih sebenarnya fungsi kenapa kita harus melihat normalitas data atau tidak normalnya data. Karena untuk mengetahui langkah selanjutnya nanti kita harus menentukan apa dalam penggunaannya. Nah, untuk uji normalitas awalnya itu mengukurnya itu dengan cara menghitung secara manual, Bapak Ibu semua. Jadi ada rumus-rumusnya untuk menghitung bagaimana caranya data itu berbentuk normal atau persebaran datanya itu normal atau tidak. Itu sebetulnya ada perhitungannya, dan hitungannya kayaknya nggak perlu diajarkan karena toh juga nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua nanti akan menggunakannya SPSS yang tinggal klik jadi gitu ya. Nah, ini untuk teoritisnya yang berdasarkan dari Murwani 2001 bahwa jika L hitung lebih besar dari L tabel maka H0 ditolak. Dan jika L hitung kurang dari L tabel maka H0 diterima. H0 dan H0 inilah yang eh, nantinya akan yang kita ketahui sebagai normal atau tidak normalnya gitu ya. Jadi datanya normal atau tidak normal itu sebenarnya dari adanya istilah ini, H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, H0 di sini artinya bahwa sampel berdistribusi normal. Dan H1 itu artinya sampel data berdistribusi tidak normal. Kemudian, untuk uji normalitas juga ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah menggunakan Lilly Force. Kemudian ada penggunaan Kolmogorov-Smirnov, ada menggunakan Shapiro-Wilk, ada chi-square, dan lain-lainnya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah menggunakan uji Lilly Force. Nah, uji Lilly Force ini betul-betul uji perhitungan secara manual dari apa Ibu akan menghitung dibandingkan dengan nilai tabelnya. Nah, nilai tabelnya ini juga sudah disediakan. Jadi tinggal merunut aja dan dibandingkan. Misalnya di sini untuk hasil perhitungannya adalah nol, sorry, hasil perhitungannya ini yang ini.
0,161. Sedangkan hasil tabel yang saya bulatin di sini 0,0188. Karena nilainya itu lebih besar, L0 itu kurang dari L tabel, makanya nanti kesimpulannya adalah H0 diterima. H0 diterima itu artinya datanya, H0 ditolak, sorry. H0 ditolak itu artinya datanya tidak berdistribusi normal. Itu kemarin cara penggunaan awalnya, sorry. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita akan menggunakan SPSS. Nah, SPSS ini nanti ada dua penggunaan atau ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Sapir, Sapiro-Whorf. Sapiro-Whorf ada nggak? Oh, nggak ada. Kolmogorov-Smirnov dan Sapiro-Whorf sebetulnya. Cuma memang di SPSS itu akan selalu muncul dua-duanya. Kolmogorov-Smirnov muncul, Sapiro-Whorf juga muncul. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau Kolmogorov-Smirnov itu harus yang sampelnya lebih besar atau sama dengan 50. Sedangkan Sapiro-Whorf itu digunakan jika sampelnya kurang dari 50. Misalnya Bapak Ibu penelitian respondennya hanya 49, ya berarti kita gunakan yang Sapiro-Whorf untuk eh, normalitas datanya. Jadi pada saat dilihat di hasil tes statistiknya, ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Sapiro-Whorf, Bapak Ibu pilih yang Sapiro-Whorf. Jadi signifikansinya atau nilai P-nya itu yang ditulis itu adalah yang sini, yang diperhatikan yang Sapiro-Whorf. Kalau sampelnya lebih dari atau sama dengan 50, berarti yang digunakan di sini. Nah, nilai ini yang 0,024. Kelihatannya sama-sama nih, karena sama-sama kurang dari 0,05 nih. Artinya datanya tidak normal semua, ya kan? Nilai signifikansi kurang dari 0,05 itu datanya tidak normal karena H, eh, H hitung kurang dari H tabel tadi, sehingga datanya tidak normal. Kemarin mungkin Bapak Ibu sudah melakukan beberapa cara untuk uji normalitas, bisa dengan cara analyze, descriptive statistic, explore. Nah, di explore ini nanti tinggal dipilih yang centang normality plot with test. Itu untuk menggunakan statistik bagaimana cara kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Sapiro-Whorf. Nah, setelah itu nanti di outputnya juga akan ada hasil dari gambaran apa nih, block plotnya, namanya block plot ini. Nah, block plot ini sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi data. Ada garis tengah di sini, yang di tengah kotak-kotak ini biasa kita sebut dengan nilai persentil 50 atau nilai min-nya, atau nilai rata-ratanya. Nah, kalau rata-ratanya nggak membagi boxnya sama rata, umumnya biasanya datanya nggak normal. Makanya tadi di hasilnya pun signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, jatuhnya persentil 50% itu atau data setengahnya itu nggak di tengah. Jadi data terkonsentrasi di bagian sini. Nah, kalau kemudian ada nilai yang di atas ini yang bentuknya kayak T dan ini ada T kebalik. Ini untuk menunjukkan bahwa ada nilai yang ekstrim. Nilainya berbeda tapi jauh dibandingkan dengan data teman-temannya yang lain. Nanti umumnya untuk nilai-nilai ekstrim ini yang biasanya menyebabkan datanya nggak normal. Sehingga kita pada saat melakukan pengukuran gitu ya, kita boleh mengeliminasi data ini terus mengganti yang lain. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena ini datanya terlalu ekstrim. Jadi akan mengacaukan yang datanya jadi nggak normal. Karena sebaiknya eh, analisa data itu usahakan dulu normal. Kalau nggak bisa diusahakan normal, kayak misalnya ini nilai ekstrimnya dihilangkan gitu, tapi harus diganti. Jangan dihilangkan, hilangkan doang gitu ya. Karena itu harus memenuhi besar sampel minimal pada saat kita penelitian. Kalau misalkan besar sampel minimal kita 50, terus dikurangi satu ya nanti kurang, gitu. Nggak sesuai. Nah, untuk menghilangkan nilai ekstrim ini harus diganti dengan yang lain supaya siapa tahu dengan menghilangkan nilai ekstrim tadi jadinya datanya bisa normal, gitu ya.
Oke, punya Bapak Ibu mungkin ada yang bisa ditampilkan hasil outputnya dari hasil uji normalitas kemarin. Ada yang bisa ditampilkan nggak gambarnya supaya kita bisa cek apakah memang benar teoritis kita bahwa nilai normalitas kurang dari 0,05 datanya tidak normal. Terus kita lihat blok plotnya. Ada yang bisa share? Silakan bisa ada yang share screen. Pak, kalau punya saya cuman sampai statistik aja, Pak, nggak pakai normalitas. Oh, ada yang normalitas nggak? Kan ada yang numerik bukan Mbak? Punya Mbak nggak ada yang numerik? Oh iya, Pak, ada yang numerik. Cuman nggak saya uji, Pak. Saya Ya, kira cuman berarti sampai nggak apa-apa statistik kita aja. kita uji aja coba. Kita uji aja coba. Kita nanti melihat apakah benar kalau blok plotnya itu leb- apa nggak jatuh di tengah tadi titiknya apakah memang datanya itu tidak normal. Coba kita lihat ya. Ini jadi berarti ke input datanya lagi ya, Pak? Iya, betul-betul. Ke input datanya. Kita uji bareng-bareng. Di share screen dulu, Mbak. Belum muncul Baik, share Pak. screen yang. Jadi kita bisa lihat bareng-bareng dengan yang lain juga. Apakah sudah tampak? Sudah, sudah. Oke, tadi rumus Analyze, analyze, descriptive statistic, ya, explore. ya explore. Di reset Sorry, dulu, sorry. ya, Misal tinggi misalnya, badan ya, Pak? ya boleh, itu boleh. Terus di plot ini ya, Pak? Di, ya itu di plots, di normality plots, ya. Continue. Hmm, Oke, Pak. oke. Kemudian diganti yang outputnya, Mbak. Ini di Tinggi badan. bawahnya, ya, di bawahnya itu signifikansinya kan 0,001 dan yang Kolmogorov Smirnov sama atasnya dulu. Nah itu Sapirowicz sama Kolmogorov Smirnov ini kan kurang dari 0,05 artinya datanya ini tidak normal ya Tidak kan? normal. Ya kita lihat ke bawah yang gambarnya. Nah, oke oke oke. Yang atas dulu, yang atas dulu boleh Mbak. Yang titik-titik. Ya ini kalau dilihat datanya kan nyebar-nyebar dari garis tengah yang tebel kan. Yang titik-titiknya jatuhnya di nggak nggak dekat sama garis tengahnya nggak. Taruh kayak itu yang mana nih, pensil yang mana nih? Pensil yang mana ini? Nah yang ini kan nggak jatuh di tengah-tengah ini terus semua kan, jauh-jauh kan. Nah itu biasanya menandakan bahwa datanya tidak normal atau tidak terdistribusi normal biasanya. Kemudian ditaruh di bawah tadi, di bawah lagi Mbak, di bawah ini. Nah, di sini yang persentil dari persentil 50-nya itu juga nggak jatuh di tengah biasanya. Yang tadi bener yang box. Nah, itu biasanya nggak jatuh di tengah dan ada nilai ekstrimnya di sini. Atau jaraknya ininya jauh. Jarak garis T-nya ini jauh. Ini menandakan simpangannya jauh. Jadi biasanya datanya akan susah untuk normal gitu.
Kenapa datanya nggak normal? Iya, karena yang digunakan itu kan data satu kelas gitu. Satu kelas kan biasanya jumlahnya sedikit. Dan ukuran, ini kan tinggi badannya. Ukurannya kan biasanya seragam. Nggak beda-beda jauh gitu. Atau memang malah beda-beda jauh gitu kan. Sehingga datanya nggak normal gitu. Karena tinggi badan dengan usia kan biasanya mirip, ukurannya mirip lah. Begitu. Jadi ini bisa kita gunakan. Tapi yang lebih jelas memang kita lihat di Kolmogorov Smirnov-nya tadi atau yang di Sapirowit. Ini datanya berapa? Kita gunakan datanya itu yang atas, Mbak. Yang ke atas lagi. Nah, itu kita gunakan kan 280 nih. 80 orang. Atau datanya sampelnya 80. Artinya kita gunakan yang ini. Ya kan? Karena lebih dari 50%, 50 sampelnya. Jadi yang ditulis itu adalah P-nya 0,001 dan itu kurang dari 0,0005. Artinya dia tidak normal datanya. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk grafik yang tadi itu, gambarnya tuh tidak begini, tidak seperti lonceng gitu ya. Bukan yang ini, bukan yang ini. Gambarnya gambar yang lain, bukan yang ini. Ini nanti menggambarkan tinggi badan, tinggi badan, tinggi badan, tinggi badan, tinggi badan, tinggi badan. Terus ini jumlahnya, gitu. Nah, nggak gini nanti data itunya. Jadi ini misalnya 100, berapa tuh? 45 sampai dengan 175. Nah, ini nggak jumlahnya tuh di rata-rata tengahnya ini nggak lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Sehingga datanya biasanya nggak bentuk lonceng. Begitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti untuk uji normalitas itu penting ya sebelum nanti akan membahas statistika lanjutnya yang statistika analitik dengan Pak Bagja. Nanti ada uji T, uji ANOVA, uji yang lain. Itu bergantung pada normalitas data yang Bapak Ibu sudah lakukan dari masing-masing variabelnya. Nah, kalau variabelnya misalnya satu tinggi badan, satu berat badan, satunya normal, satunya nggak normal. Pakainya yang mana? Ya, pakainya yang tidak normal. Karena normal itu harus pakai sama-sama normal dua-duanya. Kalau salah satunya tidak normal, ya harus pakai yang uji non parametrik seperti itu. Ya, jadi bukan uji yang berdasarkan pada normalitas datanya. Seperti itu. Jadi kita hanya menambahkan teori sedikit karena kemarin sudah praktikumnya dengan Pak Bagia, jadi kayaknya nggak perlu dipraktikumkan lagi, tinggal dipelajari saja di rumah. Karena ini tinggal klik-klik aja. Oke ya, ada yang mau nanya lagi? Pak, kalau untuk UTS gimana Pak? Soalnya Pak, UTS itu, tipe-tipenya gitu Pak. UTS itu soalnya nanti saya berikan data, terus saya tanyakan. Dan tanyanya dalam bentuk SPSS sama hasilnya, kayak kesimpulannya apa gitu-gitu. Jadi saya kasihkan set data, terus nanti berarti yang saya kemarin, kayak yang kita pelajari kemarin itu kan ada bagaimana validasi data. Pasti ntar ada validasi data. Terus melihat mean, median, modus. Kemudian merubah variabel yang record into different variable. Terus ada lagi yang compute. Kemarin ada compute kan ya dengan Pak Bagja ya. Ya, itu juga masuk. Dan sama yang uji normalitas ini, sama nanti ada materi satu lagi, hipotesis namanya. Itu yang masuk. Begitu. Pak, izin Pak, Hmm, nanya lagi hmm, juga Pak. boleh. Kan kalau ngelihat di modul, kalau untuk analisis deskriptif data yang Hmm, numerik, itu yang pertama bisa langsung pakai uji normalitas. hmm, Karena ada min, mean, modus, dan lain-lainnya itu Pak. Nah, hmm, kalau yang di statistik itu kan harus ada beberapa yang diklik-klik gitu Pak. Nah, itu hmm. yang mana aja Pak yang harus diklik Pak?
Yang mana aja tuh maksudnya mana? Mau Ya, ngapain? ini Pak, saya coba share screen Pak ya. Oh, sebentar Pak. Kan kalau misalnya datanya numerik, Mm-mm. itu kan dia diklik statistik ini Pak. Oh iya, mau Nah, ini ngetahui maksud saya Pak, ya min median dengan modusnya. median ini Ah, yang mana aja Pak yang harus diklik Pak? kalau saya biasanya klik min median modus. Terus Min, iya, nah, median modus, saya klik kirinya juga kuartil. kuartil, Mm. Terus standar deviasi, variasi, range, variasi, ya range, minimum maksimum, range, SMIN nggak usah, nggak apa-apa. Skewness sama kurtosisnya boleh. Nah, itu biasanya saya ceknya itu. Nah, bentar aku, bentar dulu Mbak. Yang statistik tadi, ya, diklik oh lagi. iya. Oke. Nanti kenapa saya harus mengeluarkan kata ini? Nih, bentar ya. Aku kasih anotasi dulu. Kenapa harus eh, menggunakan data ini dan kenapa harus menggunakan data ini? Ini medianya centangnya ditambahin. Nah, data min ini dengan data standar deviasi yang ini ya, ini digunakan untuk menampilkan data kalau nanti hasilnya adalah parametrik atau datanya normal. Parametrik. Jadi menampilkan datanya nanti adalah min plus minus SD. Jadi kayak gitu ya cara nampilin datanya. Kalau datanya normal, kan kita uji normalitas. Setelah ini kan uji normalitas tuh. Nah, kalau sudah nanti yang ditampilkan datanya adalah min dan standar deviasinya plus minusnya. Tapi kalau hasilnya tidak normal, kita harus menggunakan data ini minimal minimal maksimal dan median. Jadi datanya harus pakai ini yang ditampilkan. Datanya nanti adalah median dalam kurung min sampai dengan maksimal. Nilai minimal sampai dengan nilai maksimal. Kayak gitu cara nampilin datanya. Untuk mengisikan data yang ditampilkan pada hasil penelitiannya. Seperti itu. Itu tujuannya. Kenapa saya harus menampilkan ini. Itu harus dibawa semua. Jadi meskipun nanti dibawa semua, saya centang semua, tapi untuk menampilkannya tuh tetap harus berdasarkan kategori untuk analisa statistiknya nanti parametrik atau non parametrik. Kalau parametrik berarti datanya ditampilkan dalam bentuk begini. Ini untuk penampilan data deskriptifnya ya. Jadi data deskriptifnya nanti ditampilkan dalam bentuk min plus SD. Kayak misalnya tinggi badan, kok datanya dicek normal. Berarti nanti minnya berapa, dituliskan plus minus SD-nya berapa. Jadi hasilnya misalnya minnya 165 plus minus 3 gitu misalnya. Itu kalau normal, datanya normal. Kalau tinggi badan tadi dicek normalitasnya datanya normal. Tapi kalau diceknya kayak tadi kan hasilnya nggak normal. Berarti pakainya median dalam kurung min sama max. Contohnya tadi misalnya mediannya misalnya 165 dalam kurung nilai minimalnya. Misalnya tadi 145 nilai minimalnya. Terus strip atau sampai dengan nilai maksimalnya 170 berapa tadi. Saya lupa. Begitu cara nampilin datanya. Jadi nggak perlu ditampilin datanya satu-satu. Kayak 80 tuh tinggi badannya ada 145 sekian orang sini nggak perlu. Jadi cukup menuliskan tinggi badan sama dengan atau tinggi badan itu sebutkan mediannya, nilai minimal sampai nilai maksimal. Itu sudah cukup. Dan itu sudah menggambarkan datanya teman-teman secara deskriptif. Begitu. Nah, ini tujuannya. Oke ya. Oke, continue boleh. Kalau untuk chartnya Pak, Chartnya apa isinya? Kalau saya lebih suka yang histogram atau bar chart. Saya nggak suka pie. Yang so normal curve-nya dicentang, Mbak.
Ini untuk mengecek data kita normal curve-nya ada apa enggak gitu. Oke, continue. Oke, kita lihat outputnya. Nah, ini kan kelihatan nih mean, median, modusnya, standar deviasinya. Kalau lihat ada normalitasnya enggak di sini? Kayaknya belum ada sih. Coba ke bawah. Coba di scrolling ke bawah. Enggak ada. Kok datanya kayak jadi normal ya? Padahal datanya nggak normal tadi. Coba, coba ke atas lagi. Min, median, modus. Padahal min, median, modusnya mirip-mirip loh nih. Dari ininya. Dari ininya nih. Satunya 158, satunya 57, satunya 55. Kan mirip-mirip tuh. Hampir dalam posisi yang sama. Nih 155, ini 157, ini 158. Hampir mirip-mirip sebenarnya. Tapi ternyata datanya kalau kita cek secara statistika tadi uji normalitas ternyata datanya nggak normal ya. Jadi meskipun grafiknya sepertinya kayak lonceng, mungkin loncengnya kurang simetris sekali ya. Gitu. Jadi karena di sini kalau kita lihat secara data, ini tuh lebih banyak datanya dibandingkan yang sisi sini. Sehingga kesannya ini akan lebih menceng ke arah kiri gitu. Kan dilihat ini posisinya banyak di kanan banyak bar-bar yang lebih banyak dibandingkan yang kiri kan. Gitu. Makanya datanya kayaknya nggak normal gara-gara itu. Oke, gitu. Kalau misalkan tadi nggak dicentang yang normal curve, itu nggak ada garis yang gininya. Jadi nggak digambarkan garis gininya. Jadi cuma ada balok-baloknya aja. Gitu, Mbak. Oke, tadi kita udah cek normalitasnya dan hasilnya memang nggak normal. Gitu, jadi gitu. Kalau data numerik harus kita cek dulu normalitasnya baru sisi selanjutnya apakah Berarti Pak kalau datanya yang kategori nggak nggak cukup nggak akan sampai kita. deskriptif statistik aja Pak. Iya. Cukup sampai Terima kasih Pak. presentase-presentase doang, udah cukup. Kalau normalitas itu biasanya ada di numerik aja. Oke, ada lagi. Kalau enggak nanti saya kasih informasi satu lagi. Informasi terakhir di sebelum UTS. UTS-nya mau besok atau minggu depan? Pak nggak bisa dikasih soal bayangan dulu Pak. Nah, soal bayangan tuh gimana? Bocoran, Pak. Ah, Maksudnya bocoran. kayak latihan gitu loh Pak. Lah latihannya kan Nanti ini besok udah. Latihannya kan ini dibahas udah. Pak gitu. Tinggal tinggal dicek itu aja yang latihannya tuh datanya Bapak Ibu silakan dibuat aja kayak normalitas semuanya terus dibikin presentasi semuanya yang data kategoriknya terus ngedit data seperti apa ya kayak gitu nanti akan soalnya kayak gitu juga karena harus ngeklik ke SPSS juga. Oke. Pak, izin. Ya. Boleh diulangin lagi tadi, Pak. Apa aja, Pak? Biar dicatat, Pak. Mbak Endah tuh ngulangin. Mbak Endah nanti Pak izin nanya Mbak Pak, Endah. Ya nanti nanya Mbak Oh Endah itu. iya. Oh, iya. Ya, iya Mbak, kenapa Mbak? Tuh Mbak lagi contohin dulu naik Pak motor lagi ya. Pak, biar tambah ngerti Pak. Contohin Udah Pak, udah apa? nyampe Pak. Contohin apa? Contohin yang soalnya lagi Pak. Duh, soal gimana? Soalnya apa? Yang soal yang kayak ini Pak, yang lagi dibahas. Takutnya yang udah Lah dikerjain kemarin bener apa enggak gitu Pak. bukannya ya yang dikerjain. Maksudnya gimana? Yang Yang kemarin kemarin ditugasin itu dikumpulin Pak. Pak. Ya coba Iya di Pak, yang kemarin share screen lagi. ditugasin. Kemarin tugasnya apa? Di share screen. Ini di laptop ini, di PC ini nggak ada SPSS-nya. Yo di share screen, siapa yang mau share screen?
Nanti Berarti langsung hasil outputnya aja, Pak ya? outputnya boleh, mau pakai caranya juga boleh, mau gimana? Ujiannya boleh dilihat catatan berarti kan, Pak. Boleh, boleh. Ujiannya boleh diklik juga. Oke, silakan di share screen. Ada yang bisa share, teman-teman? Saya masih nyari data saya. Yuk, ada yang bisa share nggak? Silakan. Biar cepat. Apa Pak? Kenapa? Ya, Mbak Liantika. Oke, silakan. Gimana? Oke, kemarin apa yang dibahas? Kemarin yang dibahas itu Pak tentang apa namanya cara aku kemarin kan di share itu Pak apa namanya kayak Apa? semacam eh, buku gitu Pak dari buku sih apa sih PDF Mhm. Terus? yang ini caranya deskriptif statistik frekuensi ini buat apa namanya yang kayak jenis kelamin kemudian yang nggak ada angkanya kategori Ya, ini contohnya. ya. Kemudian langsung aja. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Ini teman-temannya biasanya minta pelan, kan? Kalau Maaf, Pak. Maaf, Pak. Nah, ya, teman-temannya gimana? Udah paham belum? Ulang, Mbak. Ini jenis kelamin. Jadi, teman-teman, untuk yang logonya bulat-bulat itu ya, yang logonya di samping kirinya bulat-bulat bukan penggaris. Selain logo penggaris itu namanya kategorik gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi cukup untuk mengetahui frekuensinya saja. Jadi hasilnya nanti berapa persen biasanya. Cuma kan frekuensi, makanya berapa persen, berapa persen. Kalau untuk data kategorik, silakan Mbak. Contoh aja semuanya langsung Mbak, yang bulat-bulat semuanya. Klik aja semuanya, kan bisa. Nggak harus satu-satu. Nah, sip. Langsung di oke. Iya, langsung di oke. Nanti Nah, dia muncul berapa apa namanya frekuensinya, frekuensinya. persentasenya, iya, presentasinya. Ini diganti share-nya ke output. Ini masih input. Udah ganti belum, Pak? Belum, di share dulu, di stop share dulu, share ulang. Nggak bisa kalau Oh, nggak I gitu. see. Wait Hmm, for a minute. ya, oke. I'll be waiting for you. Udah. Berarti bisa ini Pak ya, semuanya ya Pak Apa? ya. Maksudnya nggak Iya, harus nggak harus nggak satu-satu. satu-satu ya Pak ya. Iya, emang nggak harus satu-satu. Yang penting Oh, sama. pas kemarin satu-satu saya. Ya kan buat latihan, Pak. Oh iya Kalau iya benar biar latihan biar hafal. kemaki yo dikepuki wong. Latihan yo satu-satu. Siap siap Pak. Sabar. Nah, Wah, biar hafal ya Pak ya. iya, kalau kalau nanti udah handal mah, udah klik 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 gitu semuanya digabungin boleh, nggak apa-apa. Jadi Iya. jadi memang eh, kalau misalkan kita pengen cepet tuh bisa digabungin gitu ya. Jadi nggak harus satu-satu nggak apa-apa.
Cuma yang penting ininya sama, yang kita analisa sama, yang kita ini kan sama. Kayak misalkan ini kan kategorik semua, ya harus kategorik semua. Numerik ya harus numerik semua. Berarti normalitas bisa semuanya langsung bisa, tapi asal datanya numerik semua gitu ya. Nggak masalah. Nah ini muncul kan, cuma munculnya persentase doang, 13,8%, 86,3%, gitu-gitu. Nah ini untuk tipikal untuk data-data dalam bentuk yang bentuknya adalah deskriptif, kategorik. Kategorik. Mm-mm. Yang ada kategorinya ya. Misalnya yang kayak jenis kelamin berarti pria wanita, golongan darah AB, ABO, agama Islam, Kristen, Katolik dan lain-lain. Jadi dia biasanya bukan hasil pengukuran atau hasil penjumlahan atau penghitungan. Kan nggak mungkin jenis kelamin dihitung, tapi pasti dicek dari KTP misalnya. Nah, golongan darahnya dicek dari mana? Ya udah dicek golongan darah gitu. Nggak mungkin akan ditambahkan golongan darah A ditambah golongan darah B jadi AB. Enggak gitu, nggak bisa ya. Itu tipikal data-data yang atau skala yang bentuknya kategorik. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Oke, Pak. selanjutnya Ya, paham, yang Pak. numerik. Mbak Liantika lanjutkan yang numerik. Pak izin Pak. Ya, kenapa Mas? Pak, berarti itu kan bisa langsung sekaligus ya Pak ya. Berarti Ya, datanya itu harus diubah dulu dong di variabel ini. diubah apanya nih yang diubah? Data apa yang diubah Eh, dan dirubah jadi ya, siapa? contohnya kan kalau kita habis isi di variabel view, terus kan belum numerik atau masih kategori gitu loh Pak. Iya, kemarin kan sudah diajarkan yang gimana caranya merubah data yang numerik jadi numerik itu kan udah ada ya. Jarang, banyak kan jarang jarang numerik jadi numerik atau numerik jadi kategorik jadi numerik jarang. Biasanya numerik jadi kategorik. Contohnya kayak kemarin kita melakukan record into different variable yang HP HP atau apa kemarin ya? Iya, Pak. Yang Ya HP Pak, ya. HP Pak. Iya, Iya HP Pak, kan. HP Pak. Yang HP-nya jadi normal, tidak normal, atau HP-nya rendah, HP-nya normal sama HP-nya tinggi gitu misalnya. Itu kan numerik dirubah jadi kategorik. Berarti kalau sudah jadi kategori kayak gitu, ya nggak bisa dinormalitas lagi. Tetap harus pakainya cuma persentase doang. Pakainya yang kayak tadi. Dan bisa ditambahkan kayak tadi. Misalnya jenis kelamin, agama, terus apa tadi? Terus Golongan ditambahkan darah. tambahkan HP kategorik ya boleh kan satu tipe sama aja boleh nggak apa-apa gitu. Tapi apakah semua harus dirubah ke kategorik atau enggak? Enggak harus semua. Tergantung Bapak Ibu nanti pengennya analisisnya dalam bentuknya yang ukuran sesungguhnya yang tadi yang HP itu berarti kayak misalnya ukurannya HP ukurannya berapa sih? 12 gitu ya. 11. Ya 12 16 Ya. 13 gitu misalnya gitu ya nggak apa-apa nggak masalah nggak harus kita ganti kalau misalkan pengen pengukurannya dalam bentuk skala ukurnya adalah dalam bentuk numerik boleh nggak apa-apa nggak masalah jadi itu mau sebenarnya mau diukur dalam bentuk skala numerik atau pakai kategorik itu preferensinya peneliti cuma yang penting diketahui adalah apakah kita harus banget nih mengetahui eh, dirubah ke dalam kategori apa enggak. Tuh. Ada teoritis yang mendasari kenapa kita harus membandingkan yang normal tidak normal atau normal tinggi rendah. Kenapa enggak harus angkanya aja gitu. Itu ada teoritis yang terkait di situ yang bisa menjelaskan bukan dari statistiknya tapi dari teoritisnya yang mendukung. Nah, itu yang menjadi patokan kita harus menggunakan data numerikah atau menggunakan data kategorikah sebaiknya. Jadi tetap harus kita berpikiran teoritisnya juga. Gitu. Oke ya. Oke Pak, siap Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan Mbak Liantika yang data numerik. Oke, kalau yang data numerik nanti kita harus melakukan uji normalitas ya. Gimana caranya Mbak Liantika ambil alih ngajarin temennya? Mbak, suara Mbak, sambil suara.
Sambil suara. Oke, baik. Maaf, maaf. Yang pertama caranya analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian yang explore. Pelan-pelan, Oke. Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Maaf, Pak, maaf. Masukin. Ulangin ya, Jangan Pak. jangan Ulangi lagi. kayak jangan Ya, kayak saya cepat-cepat. buat Hmm. 1 menit ya. Pertama, Ya, descriptive oke. statistik, and then Analyze. Wait a minute. Terus, habis itu klik yang explore. Oh, sambil ditulis ya. Padahal di modul ada bukan ya? ya, kalau tulisan sendiri lebih enak, Pak. Oh, gitu. Ya udah Hmm. modulnya ditulisin aja. And then kita Terus, klik yang mau ituin. Contohnya satu dulu, tinggi badan. ini anak Jaksel nih kayaknya nih. Masukin ke bagian yang dependent list. Hmm. Habis itu yang statistik Klik itu, klik wait, statistiknya. Oke. no, no, no. Yang plotnya Hmm. Oke. kita yang Normality normality plot with with test, test. and then continue. Oke. What next? Betul nggak, Pak? Ya betul. Oke nggak sih? Oke. Terus kita lihat hasilnya di outputnya. Ganti dulu share screen-nya. Kita lihat outputnya. Ke bawah, Mbak. Ini yang tadi. Mana? Ke bawah di scrolling. Belum paling bawah itu. Ini udah paling mentok sih. Loh, kok nggak muncul? Oh, no, no. Oh, So- loadingnya sorry. lama. Ya, loadingnya lama. Sabar berarti emang harus. Ya, itu hasilnya yang atas. Kita lihat. Stop dulu. Nah, untuk data numerik, nanti hasilnya pasti ada kayak gini nih. Ada angka-angka begini nih. Karena ini untuk mengetahui nilai minnya berapa, nilai mediannya berapa, nilai minnya berapa, gitu kan. Nah, tes normalitasnya muncul di sini. Kalau datanya 80, karena lebih dari 50, kita gunakan yang ini. Biasanya sih ada A-nya di sini kayaknya. Yang menandakan itu yang kita pakai biasanya, tapi nggak selalu ya. Biasanya ada A kecil di sini yang menandakan bahwa tes itu yang kita gunakan. Nah, kalau datanya kurang dari 0,01, P, ini kan P 0,001. Artinya dia kurang dari 0,05. Kan gedean ini. Kalau datanya yang seperti ini, biasanya kita sebut sebagai datanya tidak normal. Tidak normal. Ya, jadi datanya nggak normal nih. Jadi nanti analisis selanjutnya, kalau kita pengen menganalisis lanjut statistika analisis, karena kita kan sekarang masih berbicara statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu berhenti kalau Bapak Ibu D3. Itu sudah cukup dan sudah lulus. Tapi kalau sekarang di STR, Sarjana Terapan atau D4, ini belum menunjukkan bahwa Bapak Ibu udah lulus, tapi harus dilanjutkan ke analisis selanjutnya atau analisis statistik. Hingga nanti jika datanya tidak normal, menggunakan yang non-parametrik. Nah, gitu tujuannya. Terus kemudian lihat di bagian ininya, di bagian bawahnya ada plotnya. Nah, ini juga bisa menggambarkan bahwa eh, ini kurang normal. Biasanya ininya terlalu jauh, biasanya kurang normal. Dan ininya biasanya nggak jatuh plus di tengah. Itu yang menandakan bahwa datanya kurang normal. Tapi daripada susah-susah ya udah lihat aja yang hasil P-nya tadi yang di atas gitu. Oke. Oke, Pak. Oke, begitu untuk yang data kategorik dan data yang numerik. Dari sini sudah diulang, Pak, sudah izin lebih Pak. paham? Ya,
Kan tadi kalau pas uji normalitas kan langsung muncul juga Pak modus median yang itu Pak. Berarti kita tetap harus ngelakuin yang deskriptif statistik itu juga nggak Pak? Yang frekuensis Pak? Kalau saya lebih suka ada, karena kadang-kadang yang Oh. kenormalitas itu nggak muncul lengkap. Ininya nggak muncul lengkap. Nah, kalau yang kita perlukan memang sudah ada di situ, kita nggak perlu lagi analisis deskriptif yang tadi, yang awal, yang banyak itu. Tapi kalau kita nggak nggak apa yang dibutuhkan nggak muncul di situ, berarti kita harus lakukan deskriptif tadi dulu. Karena kita kan butuh yang mean, standar deviasi, atau median, nilai maksimal, nilai minimal untuk membuat atau untuk menampilkan datanya nanti. Itu soalnya. Tinggal dicek aja. Tadi coba diulang lagi Mbak Iya Liantika Pak. yang outputnya. Muncul nggak min median modus yang kita perlukan? Ini kan udah ada nih min. Ntar min. Ini di sini kan ada min ya. Min, min ada, median ada, standar deviasi ada, minimal maksimal ada. Berarti udah cukup. Boleh, nggak apa-apa. Nggak perlu deskriptif lagi, nggak apa-apa. Karena ini udah ada. Data-data yang kita butuhkan umumnya ini aja kok. Min, median, standar deviasi, minimum, maksimum. Begitu, Makasih Pak. sama-sama. Cuma di sini jeleknya kan data yang seperti loncengnya nggak ada tuh. Jadi kadang-kadang kita butuh yang bentuk lonceng itu juga kadang-kadang kita butuh juga. Oke, begitu Mbak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan satu materi lagi ya. Baik Pak. Oke, satu materi lagi. Satu materi lagi. Nah, kita akan membahas tentang hipotesis. Nah, jadi itu hipotesis gitu ya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara sebenarnya. Pada saat kita melakukan penelitian, jadi setelah muncul pertanyaan penelitian kita harus jawab dulu sementara jawabnya. Jawabnya apa gitu ya. Untuk untuk mengetahui sebenarnya kita sudah membaca teoritis terkaitnya apa belum. Makanya kita harus punya hipotesis sementara atau praduga sementara, dugaan sementara. Ini untuk tata bahasanya berasal dari awalnya hipo dan tesis yang berarti eh, jawaban sementara. Ini dari beberapa siapa namanya? Dari beberapa tokoh yang menjelaskan apa itu hipotesis, kayaknya ini teoritis banget, jadi tinggal dibaca aja. Intinya, nah intinya ini. Jadi hipotesis itu adalah untuk jawaban sebenarnya, jawaban sementara sebelum dilakukan pengujian. Pengujiannya apa? Ya pengujian analisis statistik tadi yang akan nanti bertemu dengan pembagian apakah hipotesisnya ini diterima atau ditolak. Nah, hipotesis itu ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis satu yang tadi sebelumnya kita ceritakan di depan. Kan belum tahu itu apa ya, baru kenalnya H0 H1. Nah, H0 H1 ini artinya hipotesis nihil atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu adalah jenis hipotesis yang eh, bentuknya status quo. Artinya bentuk yang tidak diapa-apakan, bentuk diamnya atau bentuk alaminya. Jadi di 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 dunia itu seperti apa bentuknya. Jadi ini yang biasanya kita pahami seperti itu untuk menjelaskan hipotesis nol. Dan karena tidak diapa-apakan atau tidak dilakukan perlakuan, makanya pasti tidak ada perubahan, kan nggak diapa-apakan. Nah, makanya tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, tidak ada hubungan, tidak mempengaruhi, tidak berbeda, atau sama dengan, dan lain-lainnya. Jadi tidak diapa-apakan, benar-benar diem, nggak diapa-apakan, itu namanya hipotesis nol. Kondisinya nggak diapa-apakan, sehingga
Ini biasanya dianotasikan dengan sama dengan. Nah, hipotesis nol inilah yang akan kita tes, Bapak Ibu. Tesnya melalui apa? Ya dari analisis statistik nanti yang dengan Pak Bagia. Yang sebenarnya itu analisisnya itu tujuannya adalah untuk eh, mengetahui apakah hipotesis nol kita itu diterima atau ditolak. Udah, itu aja. Nah, analisis yang ribet, yang ruwet itu ternyata tujuannya hanya satu, untuk mengetes apakah hipotesis nol yang kita kerjakan itu benar apa enggak. Itu doang. Cuma masalahnya hipotesis nol itu adalah hipotesis yang tidak diapa-apakan. Makanya tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan, dan tidak ada penurunan. Nah, selanjutnya ada hipotesis satu. Nah, hipotesis satu itu adalah seperti saudara kembarnya hipotesis nol, tapi punya sifat yang bertolak belakang. Nah, gampangannya seperti itu. Sehingga kalau yang hipotesis nolnya sama dengan, ya hipotesis satunya tidak sama dengan. Kalau hipotesis nolnya tidak terdapat perubahan, ya hipotesis satunya terdapat perubahan. Gitu. Kemudian, untuk contohnya, misalnya, pada saat kita sudah melakukan penelitian, muncul pertanyaan penelitiannya seperti ini, misalnya W positif terhadap variabel B. Misalnya variabel A-nya itu tekanan darah, kolesterol misalnya. Terus variabel B-nya tekanan darah. Apakah kolesterol berpengaruh secara positif terhadap tekanan darah misalnya gitu. Nah, jawaban hipotesisnya itu H0-nya itu harus yang tidak diapa-apakan. Artinya kolesterol tidak berpengaruh secara positif terhadap tekanan darah. Kemudian baru hipotesis H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah variabel satu atau kolesterol tadi berpengaruh secara positif terhadap variabel B. Jadi hipotesis nol itu intinya tidak ada pengaruh karena tidak diapa-apakan. Hipotesis keduanya ini seperti saudara kembar tapi beda perlakuan. Satunya tidak ada, ya satunya ada. Begitu. Teoritisnya seperti itu, jadi harus diikutin. Jangan bikin sendiri hipotesisnya. Hipotesis nol sama hipotesis satu itu udah saklek, harus begini. Pasangan dan satunya tidak ada beda, satunya ada beda. Atau satunya tidak berpengaruh, satunya harus ada pengaruh. Atau satunya sama dengan, satunya tidak sama dengan. Seperti itu, harus seperti itu. Tapi harus menjawab pertanyaan penelitiannya, gitu. Ya. Nah, kalau kita gambarkan data secara eh, normal. Jadi data itu, kalau data normal itu adalah datanya dalam bentuk lonceng. Dan ini umumnya data di dunia itu sebetulnya harusnya semuanya normal, gitu. Yang bikin nggak normal itu bisa karena kita mencupliknya salah sehingga datanya jadi nggak normal, atau mencupliknya kurang sehingga datanya jadi nggak normal. Tapi nggak apa-apa, toh ada penyelesaiannya juga. Nggak harus dipaksakan normal gitu maksudnya. Tapi kalau nggak normal pun boleh, nggak masalah, nggak salah gitu. Penelitiannya nggak salah. Dan itu selama sudah sesuai, kayak misalkan memenuhi besar sampel minimal, kan sudah nggak masalah sebenarnya kalau memenuhi besar sampel minimal. Misalnya datanya memang perlunya 200 minimalnya. Terus Bapak Ibu sudah ngambil 200, ternyata dicek datanya nggak normal. Itu salah nggak? Nggak masalah, karena sudah ngambil 200. Gitu kan? Nah, kalau kita gambarkan data di dunia ini, seluruhnya seharusnya datanya dalam bentuk normal, Bapak Ibu. Contohnya usia. Usia itu pasti usia yang middle atau usia produktif itu pasti lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia manula sama usia anak-anak. Itu pasti. Karena usia manula ya pasti udah pada yang meninggal, banyak yang meninggal. Sehingga nggak sebanyak yang usia produktif. Begitu juga dengan yang anak balita. Pasti yang lahir itu nggak akan melebihi orang yang dewasa yang produktif gitu loh. Makanya setiap data di dunia itu umumnya normal. Nah, kemudian yang ini kita gunakan adalah data IQ. Data IQ seluruh manusia di dunia kalau dikumpulin ya pasti harusnya normal. Dan pasti posisinya rentangnya tuh di garis-garis normal antara 100 sampai 120 lah data normalnya. Apa yang peringkat paling tingginya atau yang banyak frekuensinya tuh sekitar 100 sampai 120. Makanya puncaknya di situ, karena normalnya pasti lebih banyak. Yang jenius-jenius pasti hanya segelintir. Yang kurang apa sih namanya? Keterbelakangan ya pasti hanya segelintir gitu ya. Makanya datanya kalau kita buat itu umumnya akan berbentuk seperti lonceng. Nah, kalau sebentuk seperti lonceng,
Tadi juga sudah dikatakan bahwa umumnya min atau median atau modusnya hampir berhimpitan. Jadi rempet gitu, hampir berhimpitan. Kemudian data ini kemudian kita akan rubah menjadi bentuk standarisasi. Bentuk standarisasinya ini dari mana? Dari tabel. Jadi udah ada tabelnya. Sekian akan jadi standarisasi sekian, sekian akan jadi standarisasi sekian. Sehingga datanya akan berbentuk nol itu harus di titik puncak atau di mediannya. Data nolnya itu harus berada di titik puncak atau di mediannya ya. Nah, standarisasi ini dapatnya dari tabel yang tadi yang ada kotak-kotak yang putih tadi yang sebelumnya kita lihat. Nah, itu kalau digambarkan tuh ya jadinya seperti ini juga. Datanya lonceng juga dan ke kiri itu artinya nilainya negatif, ke kanan itu pasti nilainya positif. Di tengah-tengahnya ada median di situ. Kok median? Ya median atau min lah. Boleh di situ di tengah-tengah. Nah, kalau kita berasumsi bahwa untuk terjadinya suatu titik atau terjadinya suatu peluang atau probabilitas atau nilai P tadi yang kita tuliskan di analisis data yang sebelumnya yang menggunakan SPSS pada posisi dari ini yang 5%, tuh, yang 5% sampai yang di sini sampai yang 100%, sorry, yang di atas 100% ini, itu kita ibaratkan adalah daerah penerimaan hepatitis, hipotesis nol. Tuh. Nah, hipotesis nol ini, kenapa kita ada di posisi 5%? Iya, karena kita menggunakan acuannya adalah alfanya atau kesalahannya yang bisa kita eh, tolerir itu hanya 5%. Umumnya untuk eksak, bidang eksak nih, eksak dan kesehatan, paling bagus itu adalah alfanya atau errornya itu 5%. Loh, error itu apa? Error itu kalau misalkan datanya kita gunakan, nggak mungkin data yang kita gunakan pasti 100% betul. Nah, nggak mungkin ada itu. Data 100% betul itu nggak mungkin ada. Makanya kita harus punya yang namanya tingkat kesalahan yang dapat kita tolerir. Nah, yang dapat kita tolerir itu di eksak itu paling maksimal itu mentok 5%. Kalau lebih kecil boleh nggak? Boleh. Ada 1% pun boleh. Tapi pasti ini daerah penerimaan H0-nya akan lebih meluas. Artinya posisi untuk H0-nya atau hipotesis yang Bapak Ibu tadi tuliskan itu akan lebih kesempatan untuk benarnya itu akan lebih besar. Hanya saja semakin errornya kita perkecil, sampelnya semakin membludak gitu. Itu konsekuensinya. Semakin errornya kecil, artinya penelitiannya semakin teliti. Semakin teliti, sampel yang digunakan semakin membludak gitu. Nah, pada saat P yang tadi teman-teman sudah lakukan perhitungan, tadi ya, dilakukan perhitungan, pada saat dia jatuhnya di posisinya di angka yang tadi disebutkan, angkanya kurang dari 0,05 gitu ya. Berarti dia posisinya adalah jatuh bisa di sisi kiri sini, di kiri yang minus atau di sebelah plusnya tadi. Karena bisa positif dan bisa negatif angkanya. Tapi nggak masalah. Jatuhnya tetap di posisi paling kanan atau posisi paling kiri. Dan itu adalah bukan daerah penerimaannya si H0. Sehingga dengan kata lain, kalau P-nya kurang dari P-nya kurang dari 0,05, artinya datanya signifikan. Apanya yang signifikan? Ya tadi, signifikan. Signifikan apa? Signifikan. Signifikan apa? Signifikan berbeda. Signifikan tidak sama. Karena P kurang dari 0 itu artinya H0-nya ditolak. Ditolak tuh gimana? Ditolak. Nah, karena H0 itu harus yang posisinya sama, tidak diapa-apakan. Kan tadi nilai matematikanya harus sama dengan, tidak diapa-apakan. Jadi yang diuji sama yang nggak diuji itu harus sama.
Sedangkan jatuhnya ini ada di posisi ini atau di posisi sini. Jadi kurang dari 5% atau kurang dari 0,05. Makanya jatuhnya di posisi sini atau di posisi sini. Atau artinya bedanya itu signifikan. Signifikan apa? Ya tadi perlakuannya menyebabkan hasilnya jadi berbeda signifikan. Atau dengan kata lain hipotesisnya ditolak. Jadi seperti itu. Dan ini yang nanti akan menjadi dasar dari keseluruhan analisis statistik selanjutnya. Kalau P-nya kurang dari 0,05, artinya hasilnya signifikan, artinya H0 yang kita tuliskan tadi di atas ditolak. Jadi dalam kasus yang tadi kita gunakan di atas sebelumnya, yang menyatakan bahwa, mana tadi? Apakah kolesterol berpengaruh secara positif terhadap variabel P karena H0-nya ditolak? Makanya yang dipakai adalah hipotesis alternatifnya. Ini kan ditolak tadi karena P-nya kurang dari 0,05. Makanya yang diterima adalah yang ini. Begitu. Jadi kita mengecek ini. P-nya kurang dari 0,05, hasilnya signifikan. Signifikan apa? Signifikan berbeda. Sedangkan ini harusnya signifikannya adalah signifikan yang sama dengan. Jadi sama dengan itu ya tidak berpengaruh. Nggak berpengaruh kan sama aja. Gitu. Sehingga muncul pernyataan bahwa jika P-nya kurang dari 0,05, H0 ditolak gitu. Ini yang menjadi dasar seluruh statistika nanti di eh, statistika analisis nanti yang dengan Pak Bagja. Pada saat P-nya kurang dari 0,05, artinya H0-nya ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan kalau di sini karena dia bicaranya pengaruh. Pengaruh yang signifikan artinya yang pengaruhnya berbeda karena signifikan. Begitu untuk hipotesis. Kemudian selanjutnya nih kayaknya cuma teoritisnya gimana caranya bikin hipotesis. Ya, hipotesis pasti akan diambil dari eh, teoritis-teoritis yang sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu. Kayak misalnya eh, tekanan darah sama kolesterol. Kan pasti harusnya kolesterol ya harusnya mempengaruhi gitu kan. Tapi dalam membuat hipotesis nolnya ya harus dibilangnya tidak ada perlakuan alias tekanan darah kolesterol tidak berpengaruh terhadap tekanan darah. Jadi template-nya harus seperti itu, nggak boleh nggak. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini cara membuatnya tinggal dibaca. Untuk manfaatnya, ya sebenarnya manfaat yang paling penting untuk mengetahui sebenarnya yang kita ujikan itu sesuai apa enggak. Itu aja sih sebenarnya manfaat yang paling penting dari hipotesis tadi. Hipotesisnya yang diuji tadi dari analisis statistik yang sudah kita lakukan. Hmm. Kalau di sini hipotesis nggak ada prakteknya karena ini hanya tulisan. Nanti pada saat Bapak Ibu menulis skripsi itu hanya bentuk tulisan. Nah, ada pertanyaan, kadang-kadang ada pertanyaan. Loh, Pak, ini hipotesis tadi kan ada dua ya, hipotesis nol sama hipotesis satu. Terus saya nulisnya yang mana? Gitu. Menurut Bapak Ibu, nulisnya yang mana? Nulis hipotesis nol, nulis hipotesis satu, atau nulis hipotesis nol dan hipotesis satu? Kira-kira yang mana yang ditulis? 0 dan 1, Nol dan satu. Pak. Kenapa? 0 dan 1, Pak. Kenapa? Biar ada alternatifnya, Pak. Biar ada alternatifnya. Terus yang selanjutnya ada yang lain atau sama semua satu kelas 80 orang? Hipotesis satu, Pak. Kenapa? Soalnya di banyak makalah, sorry, banyak penelitian yang dipakai yang berpengaruh. Kita Iya, kan kenapa? Kira-kira kenapa kok nggak hipotesis satu yang ditulis? Kenapa harus ditulis yang berpengaruh? eh, untuk itu saya kurang tahu, Pak. Maaf. Kurang tahu. Oke, ada lagi yang lain. Tergantung hasil penelitiannya kan. Tergantung hasil penelitiannya. Kan hipotesis jawaban sementara. Kalau udah hasil penelitian, ngapain pakai jawaban sementara? Gimana?
ngelihat hasil hasil yang sudah keluar dari apa tuh tadi Apa? tabel yang kita bikin gitu Pak, yang tadi Hmm, kan iya, uji normalitas gitu. masalahnya hipotesis itu dibentuk sebelum penelitian dimulai loh, sebelum Bapak Ibu mencari data. Tapi dia hanya berdasarkan pada teoritis-teoritis yang sudah dibaca, gitu. Jadi jangan dibalik. Penelitiannya udah selesai baru dibikin hipotesisnya. Ya enggak, itu udah kesimpulan namanya atau udah hasil resmi. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara sebelum penelitiannya dilakukan atau sebelum analisisnya dilakukan biasanya. Oke, ada yang lain nggak? Menurut saya Pak, mungkin kan kita Hmm, mau neliti sebuah project gitu ya Pak. hmm. Kalau misalnya dia nggak berpengaruh, kenapa harus diteliti? Jadi kita pengennya sih ya berpengaruh gitu. Iya, betul. Jadi yang hipotesis satu. Meskipun secara statistik itu selalu mengujinya hipotesis nol, nggak akan menguji hipotesis satu. Karena keadaan alaminya ya pada saat dialami, yaitu kondisi nggak akan diapa-apakan. Yang membuat kita ngapa-ngapain ya karena ada penelitian yang kita lakukan, makanya kita apa-apakan dengan cara dianalisis. Kalau nggak dianalisis, sebenarnya nggak masalah kan gitu. Di alam pun udah tersedia, tapi nggak dianalisis juga nggak masalah. Tapi dengan adanya penelitian ini, kita pengen mengetahui adanya hubungan, adanya perbedaan, adanya pengaruh. Itu ya menyebabkan kita melakukan analisis atau yang menyebabkan kita akan menggunakan perlakuan tertentu. Itu kenapa H0 yang selalu diuji pada statistika. Tapi untuk penulisan hipotesis, alangkah baiknya ditulisnya yang H1. Kenapa? Saya tanya gini. Misalnya Bapak Ibu sudah nulis latar belakang nih, heboh banget. Saya pengen melakukan penelitian terkait dengan protein, bukan protein, antibodi anak misalnya pada SLE gitu misalnya. Nah, terus saya mau ngeceknya dianalisiskan ada hubungannya nggak sama yang anti sDNA misalnya. Nah, kemudian pada kasus yang sama, pada kasus SLE misalnya. Kemudian muncul pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan antara anak dengan yang SDNA apa ya tadi eh, pada kasus SLE atau lupus gitu ya. Terus hipotesisnya Bapak Ibu tulisnya tidak ada hubungan antara anak dan SDNA. Terus orang yang baca kira-kira gimana? Ya ngapain aku baca orang gak ada hubungannya Gak dibaca. gitu kan jadinya aku ngapain susah-susah baca. Gitu. Tapi pada saat dia bilang oh ada hubungannya loh gitu. Jadi orang akan lebih tertarik gitu juga. Itu salah satu alasan kenapa saya lebih merekomendasikan untuk menuliskan yang eh, H1-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menulis nol sama H1 boleh nggak? Kalau saya nggak saranin itu. Kenapa nggak saya saran itu? Yang namanya jawaban sementara itu harusnya satu. Kalau jawaban sementara dua, ya kamu milih namanya bukan jawaban sementara. Uang kita pengen baca, pengen tahu kok malah suruh milih. Jadi teka-teki, gitu ya. Jadi saya kurang suka kalau yang nulisnya dua-duanya. Gitu. Itu alasannya biasanya. Oke, itu saja dari hipotesis. Kemungkinan nanti untuk filenya saya kirimkan ke PC-nya supaya bisa di-share ke Pak, Siap, izin Pak. tanya Bapak Ibu Pak. yang lain. Pak, Dari izin sini ada tanya yang Pak. dari ya gimana? Bapak, untuk menentukan sampel itu ada ketentuan atau sesuka kita? Ada Ada dengar ketentuan. Maksudnya ketentuan itu ketentuan apanya? ada rumusnya. Ada rumusnya Ad- nggak kita harus berapa Besarnya, sampel gitu bisa jumlahnya, ngejar. Ya. jumlahnya ada. Itu ada rumus besar sampel namanya dan itu nanti dibahasnya di metodologi penelitian, nggak di statistika. Oh, oke siap. Ya, Terima itu kasih Pak. dibahasnya di Medlit. Siap, Nanti makasih. ada namanya besar sampel minimal penelitian. Besar sampel minimal namanya nanti. Menghitung besar sampel minimal. Jadi penelitian itu harus memenuhi besar sampel minimal. Misalkan hasil penghitungan besar sampel minimalnya harus 250. Ya harus nyari sampel sebanyak 250 baru bisa dikatakan sampelnya itu memenuhi besar sampel minimal atau memenuhi untuk dapat diteliti karena besarnya sudah cukup atau sampelnya sudah cukup gitu. Tapi kalau untuk besar eh, bentuk volume kayak misalnya ngambil darah
volumenya berapa. Nah, volumenya itu nggak ada aturannya. Aturannya ya sesuai dengan SOP-nya. Kayak misalnya ngambil darah tepi harus berapa cc, ya itu diikuti, nggak dihitung lagi, udah tinggal diikuti. Tapi kalau besar respondennya itu yang dihitung. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Pak, Ya, sorry mau make sure untuk ya. UTS-nya minggu depan kan Pak? Atau Nah, kalian silakan apa diputuskan mau minggu depan ya aku mau mau besok Jumat ya saya mau saya cuma ngasih nih soal kan yang jawab kan kalian. Lain berarti kan ya Pak. Ah nggak mau siapa nggak mau siapa nggak mau. Apa bocor, Pak? Ya silakan didiskusikan ya dengan satu kelas, mau besok Jumat boleh mau minggu depan boleh. Wong itu nanti juga boleh bebas buka buku kok. Pak izin tanya, Pak. Boleh. Pak, berarti Iya. kalau yang hipotesis itu, Pak, yang pada penelitian, pada bab 3 medlit itu, Pak, itu kan ada yang Hmm? hipotesis. Itu Iya. berarti nggak boleh ditulis HO, nggak boleh ditulis HI. Jadi hanya salah satu HO diterima atau HO ditolak, atau HI diterima atau HI ditolak gitu ya, Pak? Nggak ditulis salah satu tuh maksudnya H0-nya aja atau H1-nya aja. Dan saya lebih prefer H1-nya. Karena kalau tanya jawab, jadi gini, saya nanya, ada hubungannya nggak sih? Terus dari yang ditanya jawabnya, kayaknya ada, kayaknya enggak deh. Kayaknya menarik nggak sih kalau kita ngomong kayak gitu? Enggak kan? Nah, kan jadi kayak, loh saya nanya kok malah kamu kasih pilihan gitu kan. Kayaknya kurang menarik. Kalau menurut saya gitu. Makanya saya lebih prefer ngambil yang H1. Jadi jawabannya lebih menarik. Gitu. Jadi tulis aja langsung kayak misalnya tadi, apakah terdapat perbedaan, apakah kolesterol mempengaruhi, misalnya pertanyaan pilihannya, apa kolesterol mempengaruhi tekanan darah? Jawaban hipotesis sementaranya, kolesterol mempengaruhi tekanan darah. Gitu aja. Nggak perlu di H0 H1 kan lagi. Pak, izin Oke, tanya, Pak. ya. Pak, kalau yang seandainya nanti Mm-mm. desain penelitiannya true eksperimental, Pak. Mm-mm. Nah, Kenapa? ini kan ibaratnya kan sampelnya kan dikit, Pak ya. Maksudnya saya mengambil itu cuma 5, Pak, karena saya eksperimen mau buat sebuah produk gitu, Pak. Sama pembandingnya 1, berarti kan sampelnya ada 6 tuh, Pak. Itu gimana, Pak ya? Sampelnya aku dikit amat ya. Iya, Pak. Maksudnya Kayaknya gini, harus Pak. Apa pengulangannya ibaratnya diperbanyak deh, Mas. Pada saat sampel kita sedikit, harusnya pengulangannya harus diperbanyak. Sampel yang dimaksudkan di sini siap. sampel Ini kan apa ya? saya ceritanya kan mau bikin ekstrak, Pak. Mau bikin ekstrak. Hmm? Hmm. Mau bikin Eks- ekstrak dari buah-buahan, dari buah, Pak. hmm. Terus nanti Hmm. hasil ekstraknya itu sebagai alternatif pengganti pewarnaan, Pak, gitu. Nah, ekstraknya ini saya ambil 5 varian ekstrak, Pak. Mulai dari Iya, enam iya, puluh iya. lima, tujuh Hmm. puluh lima, delapan puluh Iya. lima, Hmm. kemudian 95 dan 100, Pak, gitu. Oke. Rencana, Pak. Izin. Iya, iya. Siap. Itu kelompoknya, berarti kelompok perlakuannya kan ada ekstraknya tapi pengulangannya tetap harus ada. Kayak misalnya pada penggunaan yang 65%, dia bikin larutannya nggak cuma satu, tapi ada yang misalnya ekstrak apa sih? Pakai ekstrak apa? Ini Pak, bikin ekstrak dari buah jamblang, Pak. Buah Misalnya juwet, Pak, juwet. ya buah jamblang orang Cirebon berarti nih. Siap. Dari buah jamblang misalnya, ada yang 65%. Ya buatnya jangan satu. Salam satu kelompok itu jangan satu. Jangan satu. Eh, mau buat ngukur apa? Ekstrak buah jamblangnya terus mengukur apa nanti? Siap, itu dia, Pak. Maksudnya, kan saya masih bingung, Pak, ya. Soalnya maksudnya desainnya udah ada nih, Pak. Hmm, Buat lima varian ekstrak. Nah, maksudnya, tadi kan Bapak bilang sampelnya kalau seandainya cuma 5 kan terlalu dikit tuh, Pak, gitu izin. iya, terlalu dikit. Mungkin kayak Baiknya misalnya berapa ya, Pak? misalnya gini, Mas, mau ngambil datanya itu kan pada manusia ya. Misalnya buah jamblangnya nanti akan dikonsumsi sama manusia, kemudian diukur misalnya kolesterolnya atau glukosanya misalnya. Misalnya nih, saya juga nggak tahu Masnya mau menghubungkan si buah jamblang ini ke siapa itu kan saya nggak tahu, atau ke Ya. parameter mana kan saya nggak tahu. Nah,
respondennya itu kan nggak mungkin satu konsentrasi satu orang itu nggak mungkin Mas. Itu nggak mewakili namanya. Jadi harus ada perhitungannya. Nah perhitungannya itu kita nanti akan diskusikan di metodologi penelitian. Jadi respondennya berapa, bukan buah jamblangnya berapa, bukan. Tapi respondennya yang meminumnya, misalnya Mas pengen mengetahui apakah ada efek pemberian buah jamblang kepada penurunan tekanan darah misalnya, atau pengurangan glukosa misalnya, misalnya aja nih. Jadi pada pengukuran sebelum dan sesudahnya itu kan harus membutuhkan responden nih, kan karena akan diambil darahnya toh. Nah pada saat mengambil darah untuk respondennya ini, nah jumlah respondennya untuk memenuhi itu harus berapa? Itu yang kita hitung. Jadi tergantung dari desain penelitiannya seperti apa, yang diamati akan seperti apa, gitu. Kalau misalnya kita menggunakan hewan coba, ada juga perhitungannya hewan coba yang digunakan untuk minum si ekstrak buah jamblangnya itu harus berapa per kelompoknya, misalnya. Itu ada perhitungannya juga dan itu berbeda antara hewan coba dan manusia. Itu berbeda. Kayak misalnya hewan coba biasanya menggunakan rumus Federer. Kalau yang manusia nanti punya rumusnya sendiri. Gitu. Siapa baik Pak? Kalau seandainya ke seperti ini bisa nggak Pak? Kan 5 varian ekstrak nih Pak. Hmm. Kemudian saya buat perlakuan khusus, misalkan Hmm. 5 ekstrak ini kelompok satu pembuatan ekstraknya maserasi dalam waktu 24 jam. Kemudian kelompok Oke. duanya dalam waktu 48 jam. Terus Hmm. kemudian dalam waktu 3 hari, 4 Ya, hari, 5 hari gitu. Kan jadi banyak tuh Pak. ya. Bisa juga Pak ya? Bisa, tapi nanti kembali ke teoretisnya. Teoretisnya Siap. penting yang mana? Penting maserasinya atau teknik yang digunakan? Apa penting waktunya? Atau penting yang mana yang akan mempengaruhi? Tergantung hasilnya nanti mau apa. Misalnya Siap. maja itu dikonsumsi mau mau apa? Mau diukur apanya? Majanya itu supaya mempengaruhi apanya dulu. Nah, pada saat sudah tahu itu, cek dulu teoretisnya. Teoretisnya apakah lebih ke teknik yang digunakan, ataukah waktunya, atau durasi pemberiannya, kayak misalnya yang ini kelompoknya diberikan durasinya 1 hari doang, ini 7 hari, ini sebulan berturut-turut, kan beda juga. Nah itu yang teoritis-teoritis kayak gitu yang perlu dipikirkan juga. Jadi bukan hanya sekedar saya mau, tapi ada teoritis behind-nya yang menyatakan, oh saya mengambil ini tuh karena teoritisnya lebih baik pakai metode ini, misalnya. Berarti ya yang dibandingkan metodenya maserasi sama ekstraksi misalnya. Atau yang di di teoritisnya bilang, oh lebih ke frekuensinya. Ya berarti dia diberikan seminggu, dia diberikan sebulan, dibandingkan. Kan jadi gitu. Jadi mau pakai maserasi kayak mau enggak kayak pokoknya saya nggak peduli. Saya mau fokusnya di masalah yang diberikan teratur seminggu, diberikan teratur sebulan. Kan beda-bedanya di situ sebenarnya. Dan itu yang mengatur siapa? Yang mengatur peneliti. Tapi menentukannya dari mana? Dari teoritisnya. Dibaca dulu. Nah, itu yang perlu pemikiran. Gitu. Oke, begitu Mas. Oke enggak? Siapa? Sambil berjalan nanti dipikirkan Iya. lagi Pak. Yang penting Oke. konsepnya kan udah ada nih Pak. Iya. Tinggal Siap. mau mencari apa yang diukurnya. Kalau majanya Siap. doang diukur, apanya yang diukur? Ngapain kita ngukur maja? Kan gitu. Tapi yang Siap. diukur kan kepengennya efeknya maja itu ke mana? Apakah penurunan kolesterol, penurunan glukosa misalnya gitu. Jadi ada efek yang harus ditimbulkannya dulu yang kita perlu cek. Bukan hanya sekedar misalnya ini lebih efektif untuk ekstraksi, lebih efektif untuk ngapain? Kan nggak ada kaitannya sama kesehatan. Gitu. Ya, oke. Ada lagi? Atau sudah cukup? Pak, izin tanya, Pak. Ya, boleh. Kalau ujian berapa lama ya, Pak? Ujian Waktunya. biasanya sih saya kasih waktu 1,5 jam lah. Bapak Tapi tungguin. iya saya tungguin Online kan, Pak? online. Tenang, tenang. Dan boleh buka buku kok. Saya emang nggak pelit. Boleh nanya Bapak? Eh, kenapa? Boleh nanya Bapak ya, Pak?
Boleh namanya saya itu namanya nggak ujian itu. Nanya temen boleh Mbak. Nah, itu nggak boleh juga. Hmm. Kalau nanya temen contek-contekan namanya, itu nggak ujian juga. Kalau Kalau share screen itu boleh, Pak. namanya tugas nah, itu bukan ujian. Yang namanya ujian ya harus sendiri-sendiri. Manusia itu punya ujiannya sendiri-sendiri untuk dapat meningkat ke level yang lebih tinggi. Gitu. Oke, kalau reguler biasanya nggak tak izinkan buka-buka buku. Kalau Ali Jenjang biasanya saya izinkan. No, udah lebih baik tuh sama Ali Jenjang. Masa ya Tuh, masih mau kurang-kurang diskusi apa tuh Pak kelompok. Burhan tuh. Iya, kalau reguler nggak boleh nggak tak bolehkan. Mereka harus memahami itu. Oke, apalagi udah. Kan yang penting lulus bareng ya kita ya. Semoga lulus bareng. Karena Amin. yang bikin masalah biasanya Amin. nanti kalau udah mulai bermasalah itu pada saat tugas akhir tuh. Ada aja yang balelo biasanya. Pak, Ya. berarti nanti jawabannya itu kayak kayak tugas kemarin kali ya Pak, diupload gitu ya? Iya, nanti dikirim aja. Dikirim ke email saya aja. Oh, ke email. Iya, biasanya saya kirim email biar saya bisa langsung lihat. Dan ada tanggal dan catatan waktunya di situ. Pada saat telat kelihatan tuh ngirimnya tuh. Kayak saya kasih 1,5 jam, oh, lebih 1 menit. Kelihatan kan di catatan emailnya kan? Ngirimnya kan kelihatan. Ada Nanti jam kalau terkirimnya di situ. Pak izin Pak, format dokumennya itu dokumen output aja atau dipindahkan ke Input Word? dan output. Kasih Dan Pak. ada Word-nya. Input dan outputnya nggak perlu dipindahin Word. Yang perlu dipindahin Word itu kata-katanya kayak misalnya ini ada perubahan apa enggak, atau ini hipotesisnya gimana, atau ini hasilnya dijelaskan seperti apa, kayak gitu. Kalau output mah nggak usah dipindah-pindah, cukup di outputnya aja nanti, yang SAV-nya aja. Jadi SPV sama SAV-nya nanti dikirim plus Word-nya. Kayak misalnya saya tanya, bagaimana eh, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Nah itu kan harus ditulis di Word. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi setelah dianalisa deskriptif, hasilnya ketemu outputnya, terus dijelasin maksudnya seperti apa. Nah, itu yang kalian tuliskan di Word. Berarti masih ngetik ya Pak ya? Yes. Ya males Pak ngetik banyak-banyak Ya Pak. udah, nggak usah sekolah kalau gitu, kalau malas. Waduh, Gimana? Gimana? oke lah Bang. Masa kalah sama anaknya? Anaknya aja mas. Kalau ke anaknya aja, kamu males banget, nggak mau nulis, nggak mau ngetik. Oh, sekarang saya gituin loh. Ngerasain nggak jadi anaknya? Ngerasain nggak sering diomelin kayak gitu? Nah, sekarang saya yang gantian ke bapak ibu semua. Waduh. Itu kalau ngetik waktunya berarti ya kepotong lah Pak sama ngetik lah Pak. Nggak Deket-deket sebanyak dulu. itu kali ngetiknya, nggak mengarang juga nggak. Nggak banyak pula sih kan waktunya. Makanya saya kasih waktu segitu tuh make sense segitu. Nggak mungkin nggak. Tenang, tenang. Saya sudah memperhitungkan itu. Nilai Kenapa? effortnya dikasih nggak Pak? Ada nilai effort nggak Pak? Ada nilai usaha Ya gitu pasti loh. ada. Yang penting udah berusaha Pasti gitu. ada. Nggak mungkin nggak ada. Soalnya berapa Pak? Biasanya 10 atau 11. 10 biasanya. biasanya 2 jam Pak. Nah, 2 jam. Toleransi Biasanya 15 nanti menit. 1,5 jam sih. Biasanya yang saya berikan 1,5 jam sih. Itu data-data yang dipakai data-data kita kemarin tuh Pak. Oh, tentu tidak. Saya punya data sendiri. Wah, sekirain gitu. Oh, berarti kita mesti ngetik lagi, ngetik dulu dong Bang, Iya, iya. ngetik-ngetik Kan gitunya. emang harus nge-input kan salah satu teori materi saya kan input data kan, nggak cuma analisa data dan validasi data kan, tapi ada input data sebelum pertama kali ada input data kan. Tapi inputnya nggak banyak, Ah, ya datanya jangan nggak banyak banyak-banyak Pak. nggak satu kelas nggak. Nah, nanti ada input datanya. Jadi data yang diinput memang harus diinputkan sesuai persis sama sama tulisannya. Jadi nggak ada pertanyaan, Pak ini datanya begini, iya datanya begitu. Tulis saja sesuaikan, gitu. Nggak ada perubahan data di situ. Nah, karena ada yang ditanyakan terkait validasi data nanti. Gimana cara ngecek validasi datanya? Nah, itu ditanyakannya. Itu.
Ya, silakan didiskusikan nanti sama kelasnya. Untuk pertemuan kita kali ini sudah Pak, cukup kayaknya bisa ya. dikasih contoh Atau soal masih ada nggak, yang Pak? mau nanya? Biar kita bisa latihan itu, Pak. Oh, Iya, Pak. Ya, Latihan, contoh Pak. soal jadi Besok kasih dibahas contoh, gitu, Pak. lat- ya latihannya gimana? Ya Bapak latihannya kasih sama. data-datanya kayak gitu kan, terus nanti Ya datanya ya pakai data datanya kalian aja, kan udah ada. Cek validasi pada variabel ini, ya kayak gitu sama. Nanti kayak gitu juga. Cek validasi Contoh apa data. aja Pak yang itu Pak? contoh gini loh Pak, misalkan itu Pak, contoh yang di Word itu sebatas mana Pak yang kita jawab di Word, Aduh, misalkan saya belum pertanyaan ada apa nih kita divisi ini divisinya direktorat. Saya nggak punya. Datanya di laptop saya. Nggak bisa direktorat. Nih. Hmm, nanti di share aja Pak yang tuh, Word Pak, saya nggak punya gambaran Pak, tuh, pusing saya Pak. tuh di direktorat nggak di pakai PC sendiri, jadi nggak bisa buka file. Nggak susah nggak Di kok. share aja Pak nanti Pak, Jadi share di namanya share Bisa, bukan Pak. aja Nanti nanti. ujian. di-share ke PJ, Pak. Di share namanya bukan Biar ada ujian. gambaran Pak. Enggak contohnya aja kisi-kisi Pak, bukan sama plek gitu Pak. Kan Hah? amatir tiru modifikasi Pak. Bapak Ibu ini sudah diberikan keringanan dengan boleh membuka loh. Apa saya mau kasih contohnya tapi nggak boleh buka? Pilih mana? Bukan Pak, maksudnya gambaran luarnya Pak. Ya Saya kalau nggak ada gambaran gambarnya. Word-nya berarti kan sama persis. Jadi kayak teori yang dilakukan sama ujiannya. Mau milih mana? Mau milih saya kasih contohnya tapi Bapak Ibu nggak boleh lihat buku? Atau saya nggak kasih contohnya tapi Bapak Ibu boleh lihat buku? Mending mana? Boleh lihat Pilihannya cuma Boleh dua. lihat buku buku aja, Pak. Pak. Buku, Nah, Pak. kalau boleh lihat buku, datanya berarti silakan bisa dicek yang kemarin kita lakukan. Ada input data, validasi data, recording, compute, normalitas, yang sudah dilakukan semuanya. Itu akan muncul semuanya. Nggak mungkin nggak. Ya, baik, Pak. Nah, Baik, Pak. jadi kalau mau Baik, contohnya Pak. seperti apa? Ya yang kemarin dilakukan. Compute data contohnya apa? Compute data dari yang IMT misalnya. Gimana caranya compute data IMT? Kliknya mana aja? Ya itu yang dilakukan. Sama. Terus input data pasti sama. Dari data yang ada, terus diinputkan datanya ke bikin variabel dulu, input datanya seperti apa, itu sama. Terus record into different variable sama juga. Yang tadinya variabelnya numerik diganti variabel yang kategorik. Uji normalitas tadi sudah dilakukan. Terus yang frekuensi tadi sudah dilakukan. Deskriptif, uji deskriptif semuanya tadi juga sudah dilakukan. Hipotesis, tinggal dituliskan hipotesis nolnya apa, hipotesis satunya apa, itu Keluar semua ya, Pak ya. pasti keluar semua. Nggak akan ada yang nggak keluar. Karena itu untuk mengetahui sejauh mana penyerapan Bapak Ibu untuk mengikuti perkuliahannya. Kalau materinya ada itu ya harus dikeluarkan, diujikan. Gitu. Pak, mungkin contohnya gini kali ya Pak. Apakah terdapat data missing pada data di atas gitu? Terus nanti Nggak akan di kayak gitu. luarnya, Nggak akan oh kayak enggak. gitu. Pasti akan tanya-tanyakan, eh, cek validasi. Bagaimana pendapat Anda? Udah, gitu doang. Nanti kita jabarin aja ternyata Ya, didapatkan apa di iya, Wordnya gitu kan Pak. betul sekali. Jadi akan saya tanyakan, cek validasinya, terus saya tanyakan bagaimana pendapat Anda. Nah, silakan berpendapatnya masing-masing seperti apa. Dari hasil cek validasinya, cek normalitasnya, nah kayak gitu. Jadi data yang di output nggak usah di copy ke Word ya Pak. Cuma kesimpulan aja gitu ya Pak. Nggak usah, nggak usah. Kan nanti data outputnya Ya, dikirimkan juga kok. Output sama inputnya nanti ya siap dikirimkan Pak. juga. Makasih Pak. Jadi saya bisa lihat di situ, nggak perlu di-wordkan lagi, nggak perlu. Saya bisa baca dari outputnya. Baik Pak, Baik, Pak. makasih. Dan itu bisa ketahuan kenapa ini ngambil dari orang atau ini ngerjain sendiri, itu ketahuan dari outputnya. Oh, Pak, dari satu file Pak dengan Word itu Pak.
Nggak usah dijadiin satu file, nggak apa-apa sih Pak. Tinggal dikirimkan kayak filenya sendiri-sendiri kan. Email bisa nge-attach Oh, lebih dari satu iya. file kan? Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau di-zip-kan lebih bagus. Jadi satu kali kirim 3 file sudah ter-include di dalamnya. Di-zip-kan, itu boleh. Oh iya Pak, kira-kira tesnya sekitar jam berapaan Pak? Sama, 14 Yes, 30 sama aja puluhan. kayak jam kuliah aja. Sama aja kayak jam kuliah aja, nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Udah cukup? Kalau sudah cukup, berarti kita bisa akhiri untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Dari saya cukupkan sekian. Kita bertemu nanti. Saya diinfokan mau ujian kapan, kalian tinggal tinggal ujian. Mau diinfokan kapan. Setelah itu nanti akan beralih dengan Pak Bagia untuk melanjutkan yang statistika analitik ya. Seperti itu dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk materi nanti saya Pak, kirimkan foto pakai dulu, chat. Pak. Oh, foto dulu. Ya, Iya, oke. oke. Saya sambil ngirim ini Slide ya, satu ya. dokumennya. Bentar, saya kirim dokumennya sekalian. Dua. Oke, Pak. Udah, Pak. Oke, berarti saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, saya izin live Pak. ya. Pak.